dia mampu untuk mempertahankan argumentasinya. Ya, kalau memang argumentasinya disampaikan seperti itu, tentunya dia akan sampaikan kepada penyidik. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau memang dari akun-akun ini ada yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana, tentunya tidak akan naik dia ke dalam tahap penyidikan, nanti namanya akan menjadi seorang terlapor. Karena saat ini kita dalam tahap lidik, sehingga kalau yakin memang itu betul, ya tentunya dia tidak akan masuk ke dalam penyidikan. Namun ya, kami kuasa hukum sangat yakin dan optimis ini akan naik ke tahap penyidikan, dan pihak-pihak yang dipanggil tentunya buat kami sudah memenuhi unsur yang ditetapkan oleh pasal-pasal yang kami laporkan. Artinya, kenapa hanya 12 akun yang kita ajukan ke dalam laporan? Tentunya itu merupakan pertimbangan dari awal, bahwa akun-akun inilah yang memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur yang telah ditetapkan dari laporan-laporan kami, baik itu pasal 27A Undang-Undang RI 1 2024 terhadap perubahan Undang-Undang ITE, kemudian dijuntukan dengan pasal 45, kemudian pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Hanya 12 akun. Sebetulnya mungkin kawan-kawan sendiri juga melihat ada banyak sekali akun-akun yang memang mengeluarkan informasi-informasi yang tidak betul terkait dengan Aziza, terkait dengan klien kami, tetapi hanya 12 yang kami laporkan. Kenapa? Karena hanya 12 akun inilah yang dari awal memang kita sudah yakini memenuhi unsur-unsur pidana yang akan kami laporkan pada awalnya. Jadi barangkali ya nanti kita lihat saja argumentasinya dengan penyidik, dan tentunya penyidik juga nanti dengan kinerja yang sangat baik akan memberikan laporan kepada kami juga sebagai pihak pelapor mengenai apa-apa yang telah dijalani di tahap lidik ini. Tentunya kami mendapatkan klien kami adalah Aziza, yang dalam hal ini memang hanya terkait dengan Aziza. Kita tidak menyeret Arhannya, namun tentunya kalau komunikasi tentunya dengan Arhan dan juga dengan Aziza. Kenapa? Karena mereka adalah satu kesatuan ya, karena suami istri, tentunya komunikasi dan berbagai hal tentu kami dapatkan dari kedua belah pihak, termasuk juga dari keluarga. Laporan ini tentunya adalah keinginan dari klien kami ya, keinginan dari klien kami untuk juga meluruskan apa yang sudah semakin liar yang disampaikan beberapa waktu yang lalu itu mengenai isu ini, berbagai isu yang ada beredar di sosial media. Tentunya ini harus diluruskan oleh klien kami. Mengenai apakah ada dorongan dari orang tua, tentunya orang tua hanya melakukan support, bukan melakukan dorongan-dorongan ya. Kalau itu yang dimaksud oleh Mas tadi. Kita hanya diberikan support dari orang tua, bahwa support moral tentunya sangat dibutuhkan oleh Aziza dan juga Arhan dari kedua belah pihak ya, tidak hanya dari Bapak Andre Rosiade tapi juga dari orang tua Arhan sendiri. Nah, dapat dilihat ya dalam beberapa waktu yang lalu baik-baik saja, nggak ada hal yang seperti disebutkan. Teman-teman juga sendiri bisa lihat Arhan masih menjalankan aktivitasnya, kemudian juga Aziza menjalankan aktivitasnya, baik mereka secara sendiri, secara profesional maupun juga aktivitas di antara mereka berdua. Mereka berdua sebagai pasangan suami istri juga masih bisa dilihat berbagai perkembangannya. Saya rasa beberapa hari ini teman-teman juga sudah lihat. Kalau untuk saat ini mungkin kalau dengan satu-satu akan cukup mengganggu aktivitasnya, sehingga seluruh hal yang terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan oleh Aziza ke Barreskrim Polri tentunya diserahkan kepada kami untuk menjadi kuasa hukum, termasuk juga kalau saya pikir ini apapun lah yang dilakukan, kami memberikan keterangan tentunya adalah keterangan yang disampaikan juga oleh Aziza. Justice ini memang salah satu hal yang sudah menjadi proses atau menjadi keputusan dari Polri sendiri terhadap berbagai perkara untuk melakukan musyawarah di antara pelapor ataupun terlapor, sehingga tidak perlu berlanjut kepada tahapan sampai ke pengadilan. Nah, mengenai perkara ini apakah restoratif justice akan ditetapkan, tentu
Barreskrim sudah menetapkan. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan restoratif justice terhadap pihak-pihak yang sudah melakukan klarifikasi. Hanya mungkin yang dipanggil kemarin itu atas akun atas nama saudara J mungkin kalau kemarin itu JF ya, JS atau J lah inisialnya, itu kita belum dapat undangan dari Barreskrim Polri. Nah, apakah restoratif justice ini nanti akan kita ikuti atau tidak? Tentunya kita melihat dari pihak yang juga menjadi terlapor ataupun menjadi pemilik akun ini. Kita akan sampaikan nanti secara lengkap. Kalau saat ini tentunya hasilnya masih terlalu dini ya kita untuk sampaikan gitu, karena masih dalam tahap lidik.